Gue gak yakin, apakah malam ini lu akan bisa tidur setelah dengar semua cerita detailnya. Baik lagi sama gue, dan kali ini kita akan bedah habis sebuah kisah nyata yang saking gilanya, sampai-sampai jadi legenda urban paling ditakuti di Timur Tengah, yaitu The Naura Altakaka. Jadi gini ceritanya, mungkin kalian sering denger nih, cerita horor, tapi yang ini beda banget. Ini adalah kisah di mana seorang diva musik dengan bayaran yang lebih mahal dari harga mobil mewah, diundang ke sebuah hajatan yang ternyata bukan hajatan manusia. Coba lu bayangin deh, lu lagi di panggung, lampu tiba-tiba mati. Begitu lampu nyala, tamu-tamu mulai menari. Dan lu lihat ke bawah, dan di balik gaun mahal itu, lu lihat kaki mereka bukan kaki manusia, tapi kaki kambing. Pertanyaannya, kira-kira yang lu temui di pesta itu adalah jin korin yang iseng atau jangan-jangan pernikahan yang disponsori langsung oleh iblis. Santai, ambil kopi kalian, matiin lampu kamar, dan jangan berkedip. Karena kita akan bongkar rahasia Naura Altakaka. Mulai dari telepon undangan misterius, sampai kematian tragis salah satu anggota bandnya sebulan setelah acara itu. Siap-siap, kita mulai dari perkenalan dan undangan awal. Oke guys, kita mundur nih ke era 90-an di Kuwait. Ada nama yang sangat terkenal di dunia hiburan pernikahan, yaitu Naura Altakaka. Dia itu kayak diva lokal. Pokoknya kalau Naura udah tampil, hajatan auto pecah banget. Naura ini punya grup musik sendiri. Isinya orang-orang profesional ya pastinya. Jadi jam terbangnya udah nggak usah diragukan lagi. Saat itu Naura lagi di puncak karir nih. Jadwalnya padat banget. Siapapun yang mau ngundang dia, harus booking jauh-jauh hari. Sampai suatu sore, Naura dapat telepon yang nelpon itu seorang wanita tua dengan suara yang agak aneh, sedikit serak dan tergesa-gesa. Halo, apakah ini benar grup musik Naura Altakaka? Maaf mendadak, saya ingin kamu hadir di pernikahan putri saya untuk meramaikan acara kami. Halo, iya, ini Naura Altakaka. Maaf Bu, untuk malam ini kami sudah terisi penuh. Mungkin di lain waktu ya, Bu? Tidak bisa, Nak. Maaf, ini adalah pernikahan putriku. Kami benar-benar mendesak. Aku akan bayar kamu 2 kali lipat dari harga biasanya. 2 kali lipat guys. Siapa coba yang nggak tergoda? Naura sempat ragu nih, karena mendadak banget. Tapi karena tawaran uangnya benar nggak masuk akal, akhirnya karena tergiur dengan harga 2 kali lipatnya, Naura setuju. Tempatnya sebuah alamat di luar kota, menuju area gurun yang agak sepi. Nah, di sini nih, keanehan pertama muncul. Lokasi acaranya itu jauh banget guys dari keramaian, di sebuah rumah mewah terpencil. Padahal, Naura itu sering banget nih tampil di acara orang-orang kaya. Tapi, lokasi ini nih beneran mencurigakan. Malam pun tiba. Naura dan timnya sampai di lokasi rumahnya. Dan, wow, super mewah. Arsitekturnya tuh megah banget. Tapi, aura di sana tuh berat banget. Terlalu sepi untuk sebuah pesta pernikahan. Mereka disambut lagi nih, oleh wanita tua. Dan ternyata, wanita tua itu adalah yang menelpon tadi. Di sini nih, Naura udah mulai nggak enak badan. Naura berbisik nih kepada salah satu timnya. Kita sebut aja Syam. Syam, kamu perhatiin deh, tangan ibu itu. Dingin banget, kayak es. Padahal suhu di sini tuh normal banget. Terus, ibunya juga pucat banget, kayak nggak ada darahnya. Mungkin dia kecapean aja ngurusin pernikahan. Udahlah, fokus aja sama bayaran kita nih, Ra. Lalu, mereka langsung diantar ke ruang ganti. Begitu masuk, hawanya langsung berubah. Panas banget, pengap, kayak ada yang nekan dia dari segala arah. Anggota band lainnya pun saling lirik, udah mulai ngerasa nggak nyaman. Mereka coba buka jendela, tapi nggak bisa. Пораспам дeh. Gua rasa suhu di sini itu lebih dari 40 derajat. Mana banget lagi. Apa AC-nya rusak ya? Udahlah, sabar sebentar. Kita siap sepadi dulu yuk. Profesional lah kita. Mereka berusaha abaikan, meskipun keringat udah banjir. Ini adalah tanda kedua guys. Ruangan panas padahal di luar dingin. Logika manusia mana yang bisa jelasin ini? Waktu show-nya tuh tiba nih. Naura dan timnya masuk ke aula. Dekorasi pestanya super megah. Tapi ada yang aneh guys. Coba kalian bayangin. Mungkin kebanyakan singgasana pengantin pasti yang lucu atau yang cantik dengan penuh bunga ya.
Tapi saat Naura tampil di pesta itu, Naura langsung kaget. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat singgasana pengantin itu berbentuk kepala manusia dengan mulut menganga. Ini udah kayak simbol yang diyakini terkait dengan pemujaan setan, guys. Dan yang paling serem, pengantinnya. Pasangan itu duduk di singgasana, tapi kaku banget. Sama sekali nggak bergerak. Nggak ada senyum, nggak ada interaksi. Kayak manekin aja yang dipajang. Ya Tuhan, kenapa ya mereka kayak mayat hidup? Apa yang terjadi di pesta ini? Sekarang mari kita bahas tamunya nih. Aula itu udah penuh banget. Ratusan orang, semua pakai gaun mewah guys. Tapi anehnya, hening. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada tawa, nggak ada bisik-bisik layaknya pesta pernikahan. Mereka semuanya diam. Dan yang paling bikin Naura merinding lagi adalah tatapan mereka guys. Semua mata tertuju ke panggung, ke arah Naura dan timnya. Tatapannya itu kosong, dingin, dan nggak pernah berkedip. Bayangin aja, ratusan pasang mata kayak manekin menatap kalian tanpa henti. Ra, gue nggak sanggup nih, nggak tahan lagi. Kenapa nggak ada yang kedip? Mereka kayak boneka di toko patung. Diam, Syam. Jangan sampai mereka curiga. Main aja terus. Lalu di tengah pertunjukan, ada kru dokumentasi Naura yang iseng jepret beberapa foto tamu dari belakang panggung. Nah, di sini nih muncul bukti nyata. Pas dia lihat hasil fotonya, dia kaget setengah mati. Semua tamu itu kelihatan blur. Bukan karena kamera goyang ya guys, tapi kaki dan tangan mereka nggak jelas bentuknya. Kayak ada distorsi. Lihat deh. Lihat. Kenapa ya kaki mereka tuh nggak kayak manusia? Kenapa blur? Ada hal yang lain jelas. Naura melihat foto itu, dan dia yakin nih, orang-orang ini bukan manusia biasa. Ketakutan mulai merayap di seluruh anggota tim. Mereka baru sadar ini adalah pernikahan bangsa jin. Waktu istirahat tiba, Naura dan timnya mencoba menenangkan diri nih di ruangannya. Dan Syam, anggota band yang paling berani, mutusin buat ke toilet di lantai 2. Di sana ada lorong yang gelap. Saat Syam berjalan ke lorong itu, dia ngerasa ada yang ngikutin nih. Tiba-tiba, dia ngerasa ada yang nampar pipinya keras banget. Tapi dia nggak ada siapa-siapa. Tapi rasa sakitnya tuh nyata banget. Terus dia langsung lari ke ruangan timnya, lalu Syam cerita kepada tim. Guys, gue barusan ditampar nih, di lantai atas. Ada suara perempuan ketawa, terus pipi gue kayak ditonjok. Gue nggak kuat lagi nih. Lalu kita pindah ke scene Naura nih. Naura sendiri memilih untuk istirahat di ruangan berbeda sama timnya sambil rebahan. Begitu matanya tertutup, dia langsung dapat mimpi buruk yang sangat nyata. Dia ngerasa tubuhnya ditarik-tarik, dicekik, dan di bawahnya kayak ada jurang yang siap menelan dia. Saking paniknya, Naura yang seorang muslim sejati langsung teriak, tapi nggak ada suara. Akhirnya, dia mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, dan dia membaca ayat kursi dan surat-surat pendek Al-Quran. Begitu ayat itu selesai, tarikan di tubuhnya langsung hilang. Dia terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membanjir, dan dia tahu nih, makhluk itu nggak suka dengan ayat suci. Ini adalah cara Allah untuk ngasih peringatan ke Naura. Setelah itu mereka balik lagi nih, ke panggung buat sesi kedua. Kali ini Naura udah waspada banget. Dia berdoa dalam hati supaya bisa selesai cepat. Saat musik mencapai klimaksnya, tiba-tiba lampu aula padam total. Aula langsung gelap gulita. Cuma ada satu cahaya samar dari luar. Begitu lampu menyala lagi, Naura melihat nih pemandangan yang menghantuinya seumur hidup. Tamu-tamu itu sedang menari dengan histeris. Gerakan mereka nggak beraturan, aneh, dan sangat cepat. Dan di tengah tariannya, beberapa tamu mengangkat gaun atau celana mereka, dan Naura melihat dengan sangat jelas. Di balik pakaian mewah itu, kaki mereka berbentuk seperti kaki kambing. Mereka bukan manusia guys, mereka adalah jin Qarin. Yang jelas, mereka bangsa iblis. Ketakutan udah nggak bisa ditahan lagi nih. Naura dan timnya saling pandang. Dan mereka tahu nih, harus kabur. Mereka nggak peduli bayarannya, karena nyawa lebih penting. Dengan sangat hati-hati, mereka pura-pura merapikan alat musik
Dan diam-diam, satu persatu, mereka ngendap-ngendap menuju pintu keluar. Untungnya, para tamu jin itu sedang asik menari histeris. Jadi, mereka nggak terlalu fokus ke panggung. Mereka berlari sekencang-kencangnya nih, menembus lorong yang kini terasa makin mencekam. Mereka berhasil mencapai pintu depan, dan dengan nafas terengah, mereka keluar. Begitu mereka sampai di jalan sepi luar kota, waktu masih menjelang subuh nih. Mereka semua panik dan ketakutan. Cepat, Ra, cepat. Kita harus jauh-jauh dari sini. Belum mau baik lagi. Tunggu, coba kita lihat ke belakang. Rumah itu, masih ada nggak? Mereka semua serentak menoleh ke belakang nih. Dan disinilah klimaksnya. Mereka melihat rumah mewah itu hilang lenyap. Yang tersisa hanyalah padang pasir yang kosong dan gelap. Nggak ada lampu, nggak ada dekorasi, nggak ada mobil, dan nggak ada satupun orang yang tadi keluar bareng mereka. Mereka baru sadar nih, rumah itu, pestanya, tamunya, semua hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bangsa jin. Semuanya fana. Ini nggak mungkin. Tadi kita di mana? Apa yang kita lihat tadi? Kita nyanyi di depan ratusan jin. Kita nyanyi di pernikahan setan. Setelah kejadian itu, Naura langsung pensiun dari dunia hiburan. Trauma itu terlalu berat, tapi dampaknya nggak cuma trauma. 1 bulan setelah malam mengerikan itu, Syam, anggota band yang ditampar di lantai 2, meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Dokter nggak bisa jelasin nih kenapa, tapi semua orang yakin, sejak pulang dari acara itu, Syam selalu diganggu oleh makhluk halus. Dia sering teriak malam-malam, badannya sakit semua, sampai akhirnya dia meninggal. Naura dan sisa timnya hidup dengan trauma. Mereka tahu nih, mereka sudah melihat sesuatu yang seharusnya enggak dilihat manusia. Gimana guys? Kisah Naura Altakaka ini jadi legenda di Kuwait. Pesannya jelas, jangan mudah tergiur dengan uang besar yang datang tiba-tiba. Apalagi kalau permintaannya aneh-aneh dan lokasinya di tempat terpencil. Naura saat itu lalai banget nih. Dia cuma lihat uangnya, dan hampir saja nyawa seluruh timnya jadi tumbalnya. Syam jadi bukti bahwa interaksi dengan dunia gaib itu bisa berakibat fatal. Dimanapun kita berada, selalu ingat, jin itu ada di sekitar kita. Mereka bisa menjelma jadi apa saja. Mereka bisa menguji keinginan kita. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba kalian komentar di bawah. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi Naura? Kalian tetap main musik sampai selesai? Atau kalian langsung kabur begitu lihat dekorasi kepala manusia itu? Terus coba kalian yang di rumah yang lagi nonton sekarang. Coba tengok ke belakang. Ada nggak yang berdiri diam di sana? Tapi nggak berkedip. Kalau nggak ada, tetap waspada. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai ketemu di kisah horor selanjutnya.